ketemu lagi bersama aku, Firly Rizky, di podcast PBI. Oh ya, di episode kedua kali ini, podcast PBI sudah menghadirkan narasumber Kustebel kita. Dan bakal kita ajak ngobrol seru-seruan nih. Nah, tapi sebelum ngobrol banyak sama narasumbernya, kalian harus subscribe, follow, subscribe-nya pasti subscribe YouTube kita. Habis itu sama follow our Instagram di PBI Official UPS. Karena bakal banyak banget info-info yang terkait tentang PBI seputar beasiswa, transfer credit, and anything else about English education. Nah, terus karena banyak yang nanya nih, apa sih yang didapetin dari masuk ke PBI gitu. Makanya narasumber hari ini bakal kita datangi yaitu Mbak Nivia. Selamat datang Mbak Divya. Hai. How are you Mbak Divya? Gimana nih hari ini nih? Thank you. How about you, Fir? Alhamdulillah fine banget deh. Iya. Oh ya, Mbak Divya sebelumnya nih siapa sih? Boleh dong dikenalin ke Perkenalan dulu kali ya. Oke. Jadi mungkin kalau anak-anak bahasa Inggris yang angkatan 19, 20, 21 kita masih sering keep in touch ya dalam organisasi. Jadi udah pada kenal Udah gitu ya. cuma Dia oke. Kenalin ya, nama aku Divya Fitriani, bisa dipanggil Divya. Sekarang aku semester 8 pendidikan bahasa Inggris tentunya. Lagi ongoing final project nih. Doain semoga September ini bisa lulus ya. Amin. Oh ya, aku mau nanya-nanya nih Mbak Div. Ya, boleh. Boleh dong ya. Yang pertama, aku mau nanya dari diri aku sendiri nih, yang di luar dari pertanyaan anak-anak tim podcast. Ya. Mbak Divya, yang didapat selama kuliah di PB itu apa sih Mbak? Wah, banyak banget ya. Kalau kata Najwa Shihab tuh ya, kuliah tuh bukan hanya tentang pengetahuan doang ya, dan itu aku rasain banget di PBI kayak gitu. Selain pengetahuan yang aku dapat, ya tentunya ya pengetahuan bahasa Inggris, tapi juga pengalaman yang sangat banyak kayak gitu. Apa ya. aja tuh Mbak? Kalau aku pribadi ya, kalau selama di bahasa Inggris itu, yang pertama kan aku ikut HMPS ya, himpunan. Itu dari segi organisasi kemahasiswaan sih. Jadi pasti dapat banyak banget pengalaman dari proker ya, program kerja yang dilaksanain. Kalau dari bidang akademiknya sendiri, yang aku dapat dari departemenku ya bahasa Inggris kayak gitu. Yang pertama aku sempat lolos untuk beasiswa transfer kredit ke Rusia. Waktu itu memang pandemi, jadi pelaksanaannya online. Jadi online. Iya, di tahun 2021. Ya, waktu aku semester 5. Terus yang kedua tuh aku alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk international teaching practice. Kalau yang ini offline ya, langsung ke Thailand waktu itu, Thailand Selatan. Oh jadi sempat dapat beasiswa di Rusia sama teaching practice di Thailand. Tapi langsung kalau yang di Thailand ya. Dan yang terakhir ada lagi tuh waktu itu jadi duta untuk ambasador dari UPS Tegal untuk di Asian Edu Summit gitu yang dilaksanain sama Tarlac Agricultural Philippines kayak gitu. Jadi university sana tuh ngadain kayak Edutrium Summit kayak gitu. Jadi pertemuan terkait pendidikan kayak gitu dari berbagai negara kayak gitu. Tapi ini pelaksananya online juga sih. Terus Mbak Divya di situ ditunjuk sebagai salah satu perwakilan dari UPS untuk memperkenalkan nih kayak apa itu Discovery about Tegal sih sebenarnya. Kayak kita represent kayak gitu. Apa aja yang aku dapat dari apa aja yang ada di dalam kotaku sama apa aja yang aku dapat selama aku berkuliah di UPS Tegal kayak gitu. Oh, jadi cuma ngasih sharing di UPS ada apa aja sama tentang Tegal kayak gitu. Berarti nggak ada bahas ke pendidikan gitu ya Mbak? Bahas ke pendidikan gitu. Bahas sih yang itu sih terkait akademik itu, pengalaman kayak gitu sama yaitu jadi ya ke Filipina waktu itu. Terus kalau tips buat lancar speaking in English itu apa sih Mbak? Ada tips and trick nggak buat kita nih? Oke, tips dan trik lancar berbahasa Inggris. Jadi disclaimer dulu nih, aku juga belum yang se-master itu ya dalam speaking English gitu. I'm still learning and trying to speak English. Terus pokoknya kalau misalkan aku itu tipsnya adalah latih terus dengan berbagai macam cara ya, kayak misal nonton YouTube, terus podcast juga nih, kebetulan jadi skripsiku itu tentang educational podcast gitu untuk improving speaking juga. Jadi kayak akunya juga harus pinter gitu kan, jadi maksudnya harus menguasai dong apa yang aku mau teliti kayak gitu. Jadi iya banyak-banyak dengerin podcast, terus interaksi ini nih yang penting banget nih. Biasanya aku tuh sering banget improve
speaking skill sama temanku yang satu angkatan ya, namanya Cik Krista. Aku tuh sering banget kayak sering ngomong sama beliau secara ya English kayak gitu, face to face. Kalau misalnya kita nongkrong di kafe kayak gitu, itu kita kayak Cik Krista biasanya menginisiasi untuk ngomong bahasa Inggris dulu, terus aku nanti kayak juga ikutan ke-trigger untuk ya, jadi kayak harus ada teman sih juga untuk yang mengeksplor itu, improve speaking. Jadi lebih banyak di speakingnya kalau buat lancar di speaking in English. Iya, latihan speaking sih. Terus kalau aku tanya lagi boleh nih Mbak? Boleh, silakan. Dari kapan sih Mbak Divya suka tentang pendidikan dan bahasa Inggris gitu? Oke, ya. Kalau bahasa Inggris ya, Mbak Divya udah suka dari zaman SD. Ini kelihatannya ini ya. Iya, tapi cuman emang aku tuh suka banget sama bahasa Inggris tuh kelihatan dari zaman aku SD. Terus kemudian kan banyak ya kadang orang bilang kalau suka bahasa Inggris itu tergantung gurunya. Nggak tahu kenapa di aku tuh kayaknya udah jatuh cinta gitu ya. Jadi di setiap fase pendidikan yang aku jalani, aku tuh paling menunggu-nunggu mata pelajaran bahasa Inggris dari zaman SD sampai aku SMP. Terus kemudian meskipun aku sekolah di SMK, tapi kan bahasa Inggris juga tetap ada kan. Aku tetap kayak aku tuh jatuh cinta banget sama bahasa Inggris, kayak selalu aku cari-cari, selalu aku tungguin setiap minggunya tuh bahasa Inggris. Jadi dari kecil banget aku suka sama bahasa Inggris. Sampai sekarang nih Mbak? Iya, sampai sekarang dong. Tapi pernah ini nggak Mbak kepikiran kalau masuk PBI harus jadi guru atau gimana? Atau Mbak ada cita-cita lain itu selain dari jadi guru? Iya. Sebetulnya kayak main course gitu ya dari pendidikan bahasa Inggris ya pasti jadi guru gitu ya main course-nya. Cuman pilihannya kan kemudian lebih kemudian banyak banget kayak gitu ya yang mengiringi kayak gitu, ibarat kayak makanan gitu ya, main course-nya mungkin guru tapi pilihan makanannya tuh ya banyak juga, kayak misal you can be tour guide kayak gitu. Terus kamu juga bisa jadi interpreter tuh, kalau kamu tahu tuh interpreter tuh yang suka menerjemahkan kayak gitu ya, kayak translator gitu ya Mbak? Iya, kayak translator gitu. Terus kemudian banyak banget sih kayak di alumni kita tuh juga ya memang ada yang teaching di international school, juga ada yang di KIS juga banyak. Terus yang jadi perbankan tuh teller di bank juga ada juga sih. Jadi kayak so many things you can dapat dari bahasa Inggris ya. Gak harus jadi guru kok teman-teman. Tapi main course-nya jadi guru. Iya, harusnya jadi guru karena kita dibentuk kan ya pendidikan kayak gitu. Jembatannya gitu PPL ya. Iya, kayak gitu. Terus kalau transfer kredit waktu di luar negeri itu apa sih Mbak? Yang di Thailand itu Itu international teaching practice. Kalau teaching tuh pengalamannya gimana tuh Mbak? Rasanya gimana bisa ngajar di luar negeri gitu? Iya, oke. Rasanya nambah banget sih ya waktu itu ya. Tapi seneng banget karena experience yang mungkin kalau misalkan nggak di UPS aku nggak tahu nih dapat atau nggak di yang lain ya. Mungkin pengalaman yang lain ya kalau misalkan aku di Wifline. Tapi bersyukur banget sih bisa punya kesempatan. Kesempatan ini kan datangnya dari kampus ya. Iya, dari prodi ya, dari OCIA waktu itu, kantor urusan internasional yang di UPS Tegal itu menawarkan satu program kayak gitu, pengajaran mengajar ke Thailand kayak gitu. Wah itu aku nggak bisa ngukur aku nggak bisa mendeskripsikan kata-kata yang tepat ya, soalnya aku tuh benar-benar bersyukur punya pengalaman itu karena segala detail perjalanannya tuh jadi membentuk aku gitu loh, biar gitu. Waktu itu pandemi dan dosenku tuh sebenarnya mau ngantar tapi satu dua hal itu terkendala, jadi kita tuh kayak survive kayak gitu bertiga kayak gitu kan waktu itu ya. Tapi dosenku tetap yang nge-assist kita sih, maksudnya kayak kita beliau yang kayak nanti setelah ini kesini kayak gitu. Cuman kita kan ya bertiga kan waktu itu, aku, Gina sama Bella. Mereka semua sekarang semester 8. Dan jujur dari detail perjalanannya itu aja tuh kayak ngebentuk kita tuh jadi orang berani gitu loh. Kita tuh kayak aku tuh jadi 3 orang ini juga termasuk yang pertama kalinya jadi pengalaman pertama ke luar negeri kayak gitu. Berarti angkatan yang pertama? Enggak, kalau misalnya pengalaman ke luar negeri itu udah dari zaman kapan tahu juga udah ada. Ya cuman kayak bukan lagi sama-sama di luar pertama kali ya. Dan if I was not mistaken, ini juga pertama kali dibuka setelah pandemi yang segitu lamanya dan segitu buruknya ya. Sampai tuh aku pengalaman di Thailand itu masih pandemi yang kita mengharuskan harus punya vaksin sih ya, vaksin 2 kali itu masih harus kita ngisi kayak satu
website gitu untuk bisa masuk ke border Thailand kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau sekarang itu udah dihapus dan itu udah nggak perlu kayak gitu. Nah itu aku masih harus ngisi itu waktu itu. Nah sekarang sih aku rasa kayaknya udah nggak perlu ya karena udah nggak pandemi kayak gitu ya. Cuman itu aja sih, kayak kita juga kan tujuan turun waktu itu dari sana tuh pas aku mau balik Indonesia tuh kita transit dulu di Singapura. Jadi itu kayak pengalaman lagi kayak gitu loh. Ya, jadi kayak apa ya, seneng banget sih kayak punya pengalaman itu. Pas ngajarnya juga 1 bulan itu setiap hari itu aku belajar hal baru. Benar-benar kayak belajar hal baru, belajar bahasa baru, belajar. Kamu tau nggak? Aku ke sana tuh sebenarnya lebaran haji gitu loh. Apa ya? Jadi bulan-bulan haji gitu ya, bulan-bulan lebaran. Jadi maksud aku tuh bulan Juli itu kayak lebaran. Jadi aku ketemu sama aku lebaran haji tuh di sana. Oh, lebaran haji sana berarti pertama kali lebaran haji di luar negeri. Iya, Gak ada orang tua, berarti gandong. Iya. BTW tapi kita dipisah ya. Jadi aku sama semuanya, Mbak. iya, jadi aku sama pemilik sekolah yang dari aku Mbak. Jadi aku ngerayain lebaran tuh sama mereka. Sampai waktu itu yang keluarganya juga kayak bilang apa ya, pakai bahasa Inggris ya waktu itu, kayak Divya jangan khawatir kayak gitu, anggap kami di sini itu keluarga kamu kayak gitu. Jadi kayak benar-benar sangat kekeluargaan gitu loh orang Thailand tuh. Tapi ada minusnya nggak Mbak di sana? Minusnya makanan ya. Ya ampun. Halal susah apa gimana? Enggak, halal tuh alhamdulillah enggak, karena aku masih di teritori yang banyak muslim kayak gitu, meskipun banyak Buddha juga. Cuman Krabi itu salah satu yang terbanyak kayak itu yang muslimnya di Thailand tuh. Nah, aku anaknya kurang suka pedas. Kemudian kan asem kan mereka tuh. Jadi aku asam terus ya? Ya, jadi aku pernah sekali waktu aku benar-benar mutafir. Karena aku nggak cocok banget sama satu makanan kayak itu. Sampai aku foto aku benar-benar ngomong sama yang kepala sekolahnya itu yang nampung aku gitu ya, mesti kayak Pak mohon maaf lain kali dalam bahasa Inggris. Tapi kebetulan pemilik sekolahku tuh pernah kuliah di Indonesia, jadi tuh beliau lancar bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi Pak mohon maaf saya tidak bisa makan sayur ini, jadi itu kan semacam sayuran kayak gitu loh. Jadi Pak mohon maaf saya nggak bisa makan ini lagi, kalau misalkan lain kali ada, kan lauknya emang ganti-ganti ya setiap hari, cuman mohon maaf lain kali saya ini ya Pak, maksudnya saya tidak bisa mengkonsumsi sayur ini kayak gitu loh. Terus saya benar diturutin Mbak? Iya diturutin, diganti. Jadi setiap kali ada itu tuh aku ya nggak boleh kayak itu, aku ada alternatif lain. Jadi baik banget sih mereka orang-orangnya tuh. Tapi kalau selama proses pengajaran gitu ada minusnya juga nggak Mbak? Atau plusnya ada gimana gitu? Beda sama murid Indo sama murid Thailand bedanya? Kalau minusnya itu mereka kan masih anak kecil ya. Kalau aku dapetnya tuh rentang TK sampai SD. Oh, toddlers ya? Biasanya toddlers gitu. Nah aku itu waktu itu mereka tuh kurang bisa bahasa Inggris gitu kan pastinya, mau masih kecil gitu. Jadi ya itu sih kayak apa? Jadi tantangan buat aku untuk kadang aku translate ke Thailand dulu kayak gitu untuk ngomongin sama mereka. Ya, app sih, pakai app juga gitu. Nanti kayak coba kalian dengerin nih. Ya, you guys please try to listen this voice kayak gitu kan. Terus kadang juga aku masih dibantu sama guru pamong lah istilahnya, kayak gitu, guru pamong yang waktu itu. Untuk ngejelasin pakai Thailandnya. Untuk ngejelasin pakai Thailandnya, bener kayak gitu. Jadi lumayan challenging loh. Seru tapi ya? Seru banget karena aku bocil setiap hari ya, energinya tuh gak habis-habis itu loh. Terus kan rumahku kayak rumah kosku kan gak jauh dari sekolah, dan ada anak-anak yang rumahnya di dekat-dekat sekolah waktu itu. Jadi kayak benar-benar sometimes kayak Miss Fitri, aku dipanggilnya namaku kan Divya Fitriani, tapi mereka tuh nggak akan apa kalau Divya gitu loh. Jadi aku tuh di sana dipanggilnya Miss Fitri. Ini fun fact ya, Miss Fitri kayak Miss Fitri kayak gitu. Kalau aku pulang tuh kayak ya ampun rasanya udah pulang ya Mbak? iya lebih deket ya kayak Miss Fitri. Terus mereka tuh kayak suka dada-dada gitu kan, aku jalan kaki tuh karena emang cuma 500 meter lah dari rumah. 500 meter tuh kan ini ya deket ya kan? Deket lah. Nah jadi kayak cuma Miss Fitri kayak gitu. Teacher juga kadang mereka panggil aku teacher kayak gitu. Jadi lucu banget ya. Karena mereka nggak bisa terlalu banyak ngomong bahasa Inggris kan kayak gitu. Sometimes paling mereka nyambung kayak what is your name, kayak itu mainnya Miss Bunyapa teacher gitu. Oh Bunyapa ya. Namanya unik-unik pasti ya. Iya, unik banget sih. Bunyapa. Terus siapa ya? Kadang juga ada yang udah modern sih kayak waktu itu siapa ya dia namanya? Fadli apa ya? Aku lupa sih, tapi Bunyapa. Udah gampang di spell lah dia. Ya kayak gitu sih. Paling banyak banget. Oh ya, terus kita dengar-dengar nih Mbak dari anak-anak tim podcast, katanya Mbak pernah ngajar di Fakultas Teknik.
Oh ya iya, kan? Boleh dong, Boleh. sekarang fokus tekniknya di Indonesia nih. Iya, yang Nah, Indonesia. sekarang jelasin dari Indonesia nih, Iya. feel-nya gimana nih Mbak? Yang di lintas jalur ya, gimana ya? Ya, lintas jurusan Iya, ya, lintas ini ya. jurusan. Oh iya, ini dulu juga ya, kayak non sampai disclaimer juga kalau aku ngajar di fakultas teknik itu karena untuk keperluan skripsiku. Jadi skripsiku tuh judulnya di Effect of Educational Podcast bla 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 untuk mechanical engineering students at ISP kelas gitu. Intinya untuk improving speaking kayak gitu. Nah, aku di apa ya, kemudian dikasih arahan juga nih, bimbingan sama dosenku ya, dosen pembimbing untuk ngajar di fakultas teknik kayak gitu, meneliti mereka kayak gitu. Dan akhirnya kemarinan dari bulan Juni sampai Mei sampai Juni aku berkesempatan untuk ngajar mereka kayak gitu. Dan feel-nya pertama aku agak overthinking, takut mereka tuh kurang kooperatif kayak gitu. Soalnya kan udah mahasiswa ya. Kalau Oh, itu di sini Mbak? iya di UPS di UPS Tegal Teknik Mesin semester 4 tuh kayak Firly ya berarti ya. Iya, Nah, sama itu aku pikir kayak aku takutnya mereka tuh kayak kurang respect gitu loh. Oh iya. Takut banget aku Apalagi taunya sesama mahasiswa gitu. iya kan, taunya kan aku intinya masih mahasiswa lah, belum jadi dosen kayak gitu. Ya itu, terus akhirnya tapi setelah aku masuk tuh mereka respect banget, sopan banget, kooperatif banget. Karena aku ngajar 3 kelas itu, 4B, 4A, 4B, 4C. Intinya semuanya tuh kayak kooperatif banget, selalu dengerin apa yang aku ngomong, kayak selalu apa ya. Mereka tuh disuruh maju, even disuruh maju itu tuh kan nggak malu-malu gitu loh. Kayak nggak lama, gerakannya tuh kayak oh iya nih saya maju kayak gitu. Jadi ngebantu research kita banget ya Mbak. Kayak gitu. Ngebantu meneliti kita banget kayak gitu. Jadi I'm so grateful sih to to have experience ya, to teach them kayak gitu. Minusnya Mbak selama ngajar nih, Mbak pengalaman ngajarnya kan banyak nih Mbak. Ya. Kesusahan jadi guru tuh apa sih? Kesusahan jadi guru ya. Kataku ini sih apa ya? Provide materi yang apa ya? Baik gitu, maksudnya aku tuh selalu mikir apa ini aku kurang ya nyampein materinya gitu loh. Aku takut kayak kurang maksimal gitu loh saat menyampaikan materi. Itu juga yang aku rasain di teknik kayak gitu. Aku udah berusaha sebisa mungkin tuh untuk apa ya, kayak sejelas mungkin. Kan mereka pasti orang-orang yang cukup awam ya sama bahasa Inggris. Mungkin ada juga yang malah benci kayak gitu. Nah, taunya basicnya aja gitu ya Mbak. Kan. Dan ini tuh caranya gimana nih implementasinya biar mereka tuh tetap fun, tetap tertarik, tetap mau ikut pembelajaran kayak gitu dan tetap ngerti sama yang aku sampaikan. Jadi itu sih yang kata Itu challenge-nya ya. Ya benar. Oh iya Mbak, udah banyak banget nih yang kita tanyain. Iya, Terus iya. makasih banget udah jawab semuanya ini itu. Iya, Challenge sama-sama. jadi guru apa, minusnya di Thailand gimana, Iya. plusnya apa. Oke, jadi teman-teman, baik, tidak disangka obrolan ini udah banyak banget manfaatnya dari Mbak Divia yang bisa kita ambil. Oh ya, mulai dari bagaimana kita manage waktu buat di Thailand, habis itu interaksi sama murid-murid di Thailand gimana, terus fakultas tekniknya super kooperatif buat ngebantu penelitiannya Mbak Divia. Thank you. Oke guys, see you next episode. Ciao. Ya, see you.